Hari Jumat diharap menjadi penanda kembalinya Alex Espargaro ke MotoGP. Kehadirannya kali ini sebagai wildcard diarahkan untuk mengumpulkan data guna mendukung pengujian hari Senin mendatang dengan fokus utama pada peningkatan tenaga mesin dan mengatasi getaran yang kerap dikeluhkan para pembalap Honda. Dalam beberapa sesi terakhir latihan bebas, ia merasa cukup tertekan karena terbiasa mendorong motor hingga batas maksimal seperti saat masih menjadi pembalap utama, meskipun kini fokusnya berbeda. Alex juga mengaku bahwa ia tidak bisa mengharapkan terlalu banyak dari penampilannya, mengingat ia baru 1 kali menunggangi motor dalam 3 bulan terakhir, yaitu di Valencia. Oleh karena itu, hasil akhir bukanlah prioritas utamanya kali ini. Terkait sesi latihan hari Jumat, ia merasa cukup puas secara keseluruhan. Ia juga merasakan banyak getaran pada motor, sesuatu yang tidak ia alami dalam tes-tes sebelumnya, sehingga hal ini menjadi perhatian utama sebelum tim bisa mencari solusi yang tepat. Motor yang ia gunakan berbeda dari motor-motor Honda lainnya, namun tidak sepenuhnya. Pada hari itu ia mencoba mesin baru dan menghadapi sejumlah tantangan bersamaan. Jika dibandingkan dengan tes awal musim, sudah ada kemajuan signifikan terutama pada keseimbangan motor. Berat motor juga berkurang dibanding musim-musim sebelumnya, membuatnya kini lebih kompetitif dari sisi sasis jika dibandingkan dengan motor dari pabrikan lain. Namun demikian, 2 masalah besar masih perlu diselesaikan. Pertama adalah kekurangan tenaga, terutama pada torsi. Untuk itu ia menggunakan mesin baru dalam upaya mendapatkan tenaga yang lebih besar. Meski demikian, hasil yang didapat masih belum sesuai harapan. Ia menduga salah satu penyebabnya adalah gaya pengeremannya yang belum maksimal karena sensor kecepatan motor yang ditempatkan dekat dengan tikungan, sehingga ia belum mengerem seagresif Joan Mir atau Johann Zarco. Padahal hasil data di Jepang sempat menunjukkan angka yang menjanjikan. Masalah kedua adalah getaran yang dirasakan hampir semua pembalap Honda. Kini Alex pun merasakannya sendiri. Sesuatu yang menurutnya tidak ia alami saat masih bersama Aprilia. Ia menyebut bahwa ini adalah aspek penting yang harus segera diatasi, karena para pembalap Honda harus tetap bersaing dalam kondisi tersebut. Ia berharap bisa menemukan solusi pada hari Sabtu dengan mempelajari data dari pembalap lain. Soal keluhan tentang motor Honda yang disebut lebih melelahkan untuk dikendarai, Alex merasa bahwa hal tersebut tidak lagi sepenuhnya berlaku. Ia menilai bahwa Aprilia musim lalu bahkan terasa lebih fisik untuk dikendarai, meskipun untuk menawarkan torsi lebih besar. Motor Aprilia juga terasa lebih kaku dibandingkan dengan Honda saat ini. Namun ia juga mengakui bahwa dirinya mengalami kelelahan otot, terutama di lengan, karena selama 5 bulan terakhir ia kehilangan massa otot, dan baru kali ini kembali ke lintasan. Beberapa lap pertama pun terasa cukup menyiksa baginya secara fisik. Usai kejutan meraih posisi kedua di Doha, yang sayangnya dicabut karena pelanggaran tekanan ban usai balapan, kini sorotan tertuju pada Maverick Viñales. Bisakah ia mengulang keajaiban itu di Jerez? Awalnya semua terlihat menjanjikan. Di kandang sendiri, Viñales memulai akhir pekan dengan apik, menempati posisi keempat pada latihan pagi. Bahkan di sesi sore yang menentukan, ia sempat melesat ke posisi 2. Tapi, malang tak bisa ditolak, masalah muncul di putaran terakhir. Persiapan selama latihan berjalan mulus dengan Viñales perlahan meningkatkan kecepatan dan mencatatkan waktu lap yang solid. Sayang, gangguan teknis di momen krusial membuatnya gagal memaksimalkan potensi. Motornya mogok dan ia tak bisa melanjutkan sesi. Akibatnya Viñales merosot ke posisi 14 secara keseluruhan karena pembalap lain berhasil memperbaiki catatan waktu. Ini memaksanya turun ke kualifikasi Q1 pertama kalinya sejak Argentina. Meski begitu, semangatnya tak pudar. Ia menyebut hari itu sangat positif dengan motor yang terasa nyaman dan hanya terpaut sekitar 0,2 detik dari 4 besar. Jarak yang ia yakin bisa dikejar sepanjang akhir pekan. Menurutnya, performa motor sejajar dengan di Qatar. Meskipun Ducati tampak lebih perkasa di tikungan cepat Jerez, meninggalkan sedikit celah. Namun secara keseluruhan ia puas dengan paket motornya yang kuat dan ritme balap yang mantap. Siap bekerja lebih keras lagi. Francesco Bagnaia merasa puas dengan performa time attack dan ritme balapnya selama latihan hari Jumat untuk MotoGP Spanyol. Meskipun ia masih berupaya mencari peningkatan pada bagian depan motor jelang kualifikasi dan balapan sprint hari Sabtu.
Juara dunia 2 kali dan Ducati ini menempati posisi kedua di belakang Alex Marquez pada sesi sore. Berhasil mengungguli rekan setim sekaligus pemuncak klasemen Marc Marquez yang finish di posisi keempat. Banyak yang merasa kompetitif dengan ban medium baru, ban lunak baru, maupun ban yang sudah terpakai. Namun ia mengakui kurang nyaman saat memasuki tikungan dengan pengereman karena merasakan bagian belakang motor mendorong bagian depan, sesuatu yang ingin segera diperbaiki sebelum balapan sprint. Ia juga menyebutkan kesulitan di tikungan seperti nomor 5 dan 9, di mana tahun lalu ia sangat kuat, tetapi akhir pekan ini justru menjadi tantangan. Untuk itu ia berencana mencoba beberapa penyesuaian pada latihan terakhir pagi hari berikutnya demi mencapai langkah maju. Setelah latihan terakhir, banyak berharap bisa menjalani kualifikasi tanpa kesalahan. Ia ingin menghindari blunder seperti yang terjadi di kualifikasi Qatar, dengan keyakinan bahwa potensi untuk bersaing di 3 besar atau bahkan memperebutkan kemenangan masih ada, asalkan ada sedikit peningkatan pada hari Sabtu. Setelah menghadapi kendala dengan tangki bahan bakar yang lebih kecil di beberapa balapan sprint tahun ini, termasuk di Qatar, pembalap Italia ini mengungkapkan telah mencoba beberapa modifikasi kecil pada hari Jumat. Hasilnya cukup memuaskan dan ada kemungkinan modifikasi tersebut akan diterapkan pada balapan sprint. Namun, ia menambahkan bahwa masalah menjadi lebih terasa saat berada di belakang pembalap lain karena efek slipstream yang membuatnya kurang nyaman. Ketika ditanya tentang ancaman utama menjelang hari Sabtu, banyaknya tanpa ragu menunjuk Marc Marquez sebagai lawan terberat, mengingat performa konsistennya seperti di balapan-balapan sebelumnya. Ia juga menyebut Alex Marquez yang meskipun melakukan 2 kesalahan, tampil sangat kuat dalam time attack, serta Fabio Quartararo yang menunjukkan daya saing tinggi. Namun baginya, Marc Marquez tetap menjadi pembalap yang harus dikalahkan. Banyak ya yang tahun lalu mengalahkan Marc Marquez, kala itu masih membela Gresini. Dalam duel sengit kini membidik kemenangan keempat berturut-turut di MotoGP Spanyol pada hari Minggu. Meskipun juara dunia 2021 berhasil lolos di baris kedua pada balapan sebelumnya di Qatar, ia tidak mengira bisa mempertahankan performa tersebut di sirkuit Jerez yang terkenal memiliki daya cengkram rendah. Namun pembalap asal Prancis ini tampak seperti kandidat serius untuk mencatatkan waktu tercepat selama sesi latihan. Sayangnya, kecelakaan di tikungan terakhir pada lap cepat yang seharusnya membawanya memuncaki daftar waktu dengan selisih cukup besar, menggagalkan peluangnya. Ia kembali ke lintasan dengan motor M1 pilihan utamanya, meski hanya tersisa 13 menit usai insiden di tikungan Lorenzo. Meskipun sesi latihannya terganggu akibat kerusakan kecil pada motor, banyaknya bendera kuning, dan kesalahan yang merusak peluang terakhirnya, ia tetap mampu menuju ke Q2 dengan waktu tercepat kelima. Mengingat berbagai kendala yang dihadapinya, finish hanya terpaut setengah detik dari pemimpin sesi Alex Marquez, dan 1 posisi di belakang pemuncak klasemen Marc Marquez, memberikan harapan besar untuk akhir pekan ini. Ritme balapnya dinilai baik meskipun terjadi kecelakaan, dan ia merasa sangat percaya diri, terutama dengan performa bagian depan motor. Ia juga terkesan dengan sensasi luar biasa dari bagian depan motor Yamaha-nya, meski menyadari bahwa mendorong terlalu keras bisa menemui batas, seperti yang terjadi di tikungan Lorenzo. Namun, pembalap berusia 26 tahun ini bingung dengan kecepatan motor Yamaha di Spanyol. Ia ingin memahami mengapa mereka bisa tampil cepat di hari itu, karena merasa tidak ada alasan logis mengapa motornya mampu melaju kencang di lintasan seperti Jerez yang memiliki cengkraman buruk. Bahkan setelah kecelakaan dengan motor kehilangan 1 sayap dan setang kemudi yang tidak lurus, ia hanya terpaut 2/10 detik dari Marc Marquez, sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal dan perlu dipahami lebih lanjut. Berdasarkan performa hari Jumat, ia kini optimistis bisa mempertahankan performa di sesi kualifikasi hari Sabtu. Hal ini kemungkinan akan membawanya meraih hasil kuat di balapan sprint, mengikuti capaian posisi kelima di Qatar. Namun kekhawatirannya lebih tertuju pada balapan utama di hari Minggu, di mana ia takut mengulangi pengalaman merosot ke posisi ke-7, seperti di Grand Prix Qatar. Ia memperkirakan bisa melaju lebih cepat pada Sabtu pagi karena suhu yang lebih rendah. Akan tetapi ia khawatir bahwa setelah balapan Moto2 pada hari Minggu, ketika cengkraman lintasan menurun, jarak performa antara motornya dan pembalap lain akan semakin melebar.
Ia menyadari bahwa cengkraman motornya selalu sangat rendah di kondisi seperti itu, meskipun penyebabnya masih belum jelas.